Ketemu lagi di Hot Room. Pengacara Jokowi, Pak Rifai. Tadi dua sudah memberikan bukti tambahan yang sepertinya sangat meyakinkan. Pembelaan apa Anda? Pertama justru kalau kita ikuti dari apa yang disampaikan Bang Bonatua, justru kalau buat kami ini hal yang sangat positif. Ya. Pertama perlu saya jelaskan dulu. Soal kopi legalisir ijazah Pak Jokowi dari KPU, KPUD semua sudah diambil oleh Bareskrim maupun Polda dan sudah dilakukan lapor. Ya. Jadi buat kami bukan sesuatu yang baru. Bahwa teman-teman memperjuangkan melalui KPU, kami hormati selama ini. Jadi apa kesimpulan saudara? Apakah itu mendukung tuduhan dari si Bawel ini bahwa ijazah itu palsu atau gimana? Secara praktis itu masalah administrasi tentunya. Tapi kalau dikembangkan apakah masalah administrasi itu mengacu ke pemalsuan, sah-sah saja. Tapi harus kita buktikan lebih dalam lagi. Ya. Yang jelas pelanggaran administratifnya sudah ada. Jadi Anda hasil temuan saudara banyak kejanggalan administratif yang menurut Anda itu substansial. Ya, sangat substansial. Ya? Karena itu dikeluarkan oleh sekelas perguruan tinggi negeri. Ya, kesimpulan saudara selaku penemu, Anda tidak dalam posisi untuk mengatakan bahwa penemuan saudara itu semakin membuktikan palsu atau tidak. Kebetulan gini Bang, saya ini meneliti itu hipotesisnya ijazah itu ada atau tidak, bukan palsu atau tidak. Ya. Tentunya setelah saya menjawab ada atau tidak, kalau ada maka saya naik ke level pertanyaan berikutnya, palsu atau tidak. Oke. Nah dalam hal ini hipotesisku menyebutkan ijazah itu tidak ada dari kacamata pejabat badan publik. Ya. Karena belum ada satupun lembaga negara yang keterkaitan dengan pemilu seperti KPU, baik KPUD Solo, KPU DKI, KPU RI yang pernah menyaksikan ijazah ini. Yang menyandingkan antara ijazah asli yang versi Belum katakan, pernah. Belum pernah, tidak ada Meskipun sekali. sudah polemik 4 tahun juga belum pernah. Belum, bahkan yang kemarin sidang kita di KI Jateng, KPU Kota Solo mengaku bahwa mereka tidak melakukan namanya klarifikasi. Verifikasi ya, klarifikasi tidak. Ya. Seperti itu. Oke, sekarang kita tanya kepada pengacara Roy Suryo. Apakah temuan ini menambah pembuktian bahwa ijazah itu palsu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya sebelum ada putusan dari KIP baik oleh Bonatua Silalai atau kemudian pemohon yang lain yakni Bonjowi bongkar ijazah Jokowi, Ya. sebenarnya kami sudah mendapatkan keyakinan bahwa ijazah itu bermasalah pada 15 Desember 2025 yang lalu. Yakni pada apa? Pada saat terjadi gelar perkara khusus yang akhirnya penyidik kemudian memberikan akses kepada ijazah yang konon disebut asli itu untuk bisa dilihat. Dan setelah ada apa yang dilakukan oleh Bang Bonatua Silalai termasuk oleh Bonjowi itu makin mengkonfirmasi beberapa hal. Yang pertama, dokumen yang ditunjukkan oleh penyidik di dalam gelar perkara khusus itu sama dengan dokumen yang hari ini sudah dikeluarkan oleh Komisi Informasi Publik. Ya. Yakni apa? Informasinya sama, semuanya sama. Memang yang berbeda adalah karena satu ini dokumen yang diklaim asli, yang satu dokumen fotokopi yang kemudian diklaim sudah dilegalisir. Iya, oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Kuasa hukum keberatan Jokowi diminta hadir langsung di sidang gugatan ijazah. Nah, kasus ijazah Pak Jokowi masih terus bergulir sidang demi sidang teman-teman. Ya, dan ada satu permintaan dari para penggugat ijazah Pak Jokowi, yaitu Citizen Lawsuit, mengatakan bahwa mereka meminta kepada majelis hakim supaya Pak Jokowi dihadirkan dalam persidangan. Nah, ini adalah satu keberatan yang disampaikan oleh kuasa hukum Pak Jokowi, ya, karena ya kalau kita melihat sidang demi sidang ya dari awal sampai sekarang, maka Pak Jokowi tidak pernah hadir di dalam persidangan. Padahal ya Pak Jokowi pernah berjanji bahwa ketika ya dirinya dibutuhkan oleh pengadilan ya untuk menyampaikan keterangan, menyampaikan ijazahnya asli atau tidak, maka dia akan hadir dan di situ akan membawa ijazahnya ya di persidangan. Tapi sampai sekarang bahwa belum juga hadir, dan makanya dari kubu penggugat ijazah Pak Jokowi Citizen Lawsuit itu ya mereka meminta kepada Pak Hakim ya supaya Pak Jokowi ya dihadirkan di dalam persidangan. Nah, ternyata bahwa ya kuasa hukum Pak Jokowi ya menyatakan
Pak Jokowi keberatan dengan permintaan tersebut. Nah, memang teman-teman kalau kita ya melihat dengan akal sehat bahwa ya tentu kasus ini tidak akan selesai kalau misalnya Pak Jokowi tidak pernah hadir dalam persidangan. Ya karena tentu ya bagaimana untuk dibuktikan ijazah asli atau tidak kalau yang punya ijazah saja belum pernah hadir di persidangan. Ya walaupun dia memberikan kuasa hukum penuh kepada kuasa hukumnya, maka tentu ya dirinya juga pasti ya hadir ya seperti itu. Karena kalau misalnya kuasa hukumnya terus, maka ya bagaimana dengan ijazahnya yang selalu dipersoalkan ya bisa dibuktikan atau tidak. Oke, di sini dikatakan kuasa hukum Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan keberatan atas pernyataan penggugat yang menghendaki kliennya hadir secara langsung in person dalam sidang gugatan ijazah melalui mekanisme Citizen Lawsuit CLS. Nah, kenapa kuasa hukum dari Pak Jokowi ini merasa keberatan dalam hal itu? Ada apa? Apa yang menjadi ketakutan dari kuasa hukum Pak Jokowi ini sehingga dia merasa keberatan ketika kliennya ya Pak Jokowi sendiri ya diminta kepada hakim supaya dihadirkan. Keberatan tersebut disampaikan kuasa hukum Jokowi yaitu YBR Irfan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah, Selasa 24 Februari 2026. Irfan menegaskan bahwa perkara yang diperiksa merupakan sengketa perdata yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat yang memberikan kewenangan kepada advokat untuk mewakili kepentingan klien di persidangan. Oleh karena surat kuasa yang telah diberikan oleh Bapak Jokowi dalam kapasitas sebagai tergugat, satu sudah kami daftarkan dan itu sah. Maka sepanjang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat belum dibatalkan. Ya, terkait ketentuan yang mengatur kewenangan advokat untuk mewakili, kami keberatan, ujar Irfan di hadapan majelis hakim. Nah, ternyata bahwa ya kuasa hukum Pak Jokowi ini merasa keberatan ya oleh permintaan dari para penggugat ijazah Pak Jokowi meminta Pak Jokowi hadir di dalam persidangan ya. Pak Jokowi dihadirkan. Menurutnya dengan adanya surat kuasa ya yang telah sah dan telah terdaftar, maka tidak ada kewajiban hukum bagi Jokowi untuk hadir secara pribadi dalam persidangan perdata tersebut. Nah, ini adalah ya yang disampaikan bahwa tidak ada ya kewajiban hukum bagi Pak Jokowi untuk hadir secara pribadi. Penggugat minta Jokowi hadir dan bawa ijazah asli. Nah, ini adalah permintaan dari para penggugat kepada hakim di persidangan ya supaya Pak Jokowi hadir dan bukan hanya hadir tetapi langsung membawa ijazah aslinya. Sebelumnya kuasa hukum penggugat Ahmad Wirawan Adnan meminta majelis hakim menerbitkan surat perintah agar Joko Widodo hadir langsung di ruang sidang dan membawa serta menyerahkan ijazah asli sarjananya sebagai alat bukti. Kami memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menerbitkan surat perintah agar prinsipal bernama Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia hadir secara langsung di persidangan dengan membawa dan menyerahkan ijazah asli sarjananya, ujar Ahmad di hadapan majelis hakim. Permohonan tersebut lanjutnya didasarkan pada ketentuan pembuktian dalam perkara perdata yakni pasal 154, pasal 138, dan pasal 164 secara merujuk pada peraturan Mahkamah Agung atau Perman nomor 2 tahun 2015. Ahmad juga menyebut permohonan itu didasarkan pada sejumlah pernyataan Joko Widodo di berbagai kesempatan yang menyatakan kesiapan untuk menunjukkan ijazahnya di forum pengadilan. Nah, ternyata memang ya pengacara dari para penggugat ini memiliki alasan khusus, teman-teman. Ya, mereka ya menyampaikan bahwa Pak Jokowi pernah menyampaikan bahwa kesiapannya untuk hadir di persidangan ya menunjukkan ijazahnya sehingga mereka meminta kepada hakim supaya hakim mengeluarkan
surat perintah untuk bisa Pak Jokowi hadir ya di dalam persidangan, dan bukan hanya sekedar hadir, tetapi ijazah yang dipersoalkan itu langsung dibawa Pak Jokowi. Nah, ia mencontohkan pernyataan Jokowi dalam wawancara media nasional yang menyatakan siap hadir di pengadilan untuk menjawab tudingan terkait ijazahnya, termasuk pernyataan saat ditemui wartawan di kediamannya di Solo pada awal tahun 2020 yang lalu. Menurut Ahmad, dalam beberapa kesempatan Jokowi juga menyatakan kesediaannya membawa dan menunjukkan ijazah asli mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi apabila diminta melalui mekanisme hukum yang berlaku. Ya, memang teman-teman bahwa Pak Jokowi ya sudah mengatakan hal itu, bahwa akan ya membawa ijazahnya nantinya di persidangan untuk bisa dibuktikan, karena ya dirinya dituding memiliki ijazah yang palsu ya. Nah, tentu ini kita menunggu bagaimana dengan respon dari para hakim, permintaan dari ya para penggugat ini teman-teman, untuk bisa supaya hakim mengeluarkan surat perintah pemanggilan atau supaya perintah menghadirkan Pak Jokowi dalam persidangan. Nah, tentu ini semakin menarik untuk kita bisa ikuti bersama, sehingga kita bisa mengetahui ya ketika Pak Jokowi nantinya hadir di persidangan dan membawa ijazahnya, maka tentu akan segera dibuktikan di situ ya asli atau tidak. Silakan memberikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.